Bismillahirrahmanirrahim. Hitung prediksi terbanyak. Kapan akhir balik? Akhir balik saya umur 10. Waktu setelah itu tak pernah puasa. Biasanya di awal sama di ujung aja Ustaz. Ya, berarti kalau di awal di ujung 28. Puasa 30, awal sehari tinggal 28. Berapa tahun meninggalkan puasa? 10 tahun Ustaz. Berarti 280 hari. 280 hari itu insya Allah 3 tahun lunas. Macam mana caranya? Senin Kamis 1 tahun. Senin Kamis 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambahkan 2 hari 90. Yang punya utang mengandung anak 30 hari tidak puasa, menyusukan 30 hari, menyusukan tahun kedua 30, 90 hari itu puasa Senin Kamis istiqomah setahun lunas. Begitu teknisnya, sehat. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa ada uzur. Dan yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dia telah melakukan dosa besar yang seandainya ditambal, dibayar dengan puasa sampai mati tidak akan terbayarkan. Begitu besarnya meninggalkan puasa tanpa uzur. Maka dari itu harus tahu semuanya, apa sih yang menjadikan seseorang boleh meninggalkan puasa. Mohon segera dilihat dalam fikih praktis Buya, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Jika Anda bukan termasuk 9 orang yang boleh berbuka puasa, maka di saat Anda berbuka dosa besar. Jika Anda bukan anak kecil dan bukan orang gila, dan jika Anda bukan orang sakit dan juga bukan orang tua renta yang susah sakit, dan jika Anda bukan orang yang lagi hamil dan menyusui, dan jika Anda bukan orang yang lagi haid dan nifas, dan jika Anda bukan seorang lagi bepergian jauh, maka Anda wajib puasa. Lalu jika ada orang meninggal, na'udzubillah, kadang orang biasa meninggalkan puasa di rumah sesedih tidak puasa. Subhanallah. Tidak puasa. Oh, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Rahman Rahim, Allah Maha Kasih, membuka pintu tobat kepada siapapun. Yang lalu biarkan berlalu. Banyak orang punya masa lalu kelam, tapi Allah telah berikan cahaya iman dan tobat sehingga masa depannya terang benderang. Banyak orang dulu tidak pernah berpuasa, bahkan juga berjudi, bahkan juga mabuk, bahkan juga zina. Akan tapi setelah itu dibuka oleh Allah pintu kebaikan, terang benderang, masa lalunya hapus. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka kembalilah kepada Allah semua yang pernah meninggalkan puasa. Berjanjilah di Ramadan yang akan datang, aku harus berpuasa. Kemudian insya Allah pada minggu-minggu berikutnya akan kami sisipkan kembali tentang fikih puasa praktis agar semua dari kita ngerti. Maka jika Anda termasuk golongan yang boleh berbuka, Anda boleh berbuka. Dan jika orang boleh berbuka puasa, maka Anda haram mewajibkannya. Nenek Anda yang sudah tua renta, sudah sangat tua, kemudian susah untuk berpuasa, haram Anda mewajibkan puasa kepadanya. Tapi kalau mengajak dengan suka-suka boleh. Baik. Kemudian ada orang pada masa lalu sering meninggalkan puasa. Semua puasa yang ditinggalkan harus diqadha. Dan ngodoknya itu semestinya kalau waktu meninggalkan puasa itu karena bandel dia melanggar Allah, maka wajib dibayar kontan, nggak boleh main-main. Akan tapi kadang sebagian dari kita ini karena kebodohan pergaulan sehingga belum punya ilmu, sehingga ya begitulah dia meninggalkan puasa waktu SMA dulu, ikut sana ikut sini, ya sudahlah. Kalau begitu wajib dikodok, bolehlah dicicil, tapi harus segera diselesaikan di tahun itu kalau bisa. Nah, bagaimana bilangannya? Bilangannya adalah Anda kira-kira, sebelum Anda mengkodok, Anda kira-kira. Setelah Anda kira-kira peritim, menghayalkan dulu. Tahun pertama kira-kira berapa hari, tahun kedua, tahun ini. Mulai dari umur balik Anda, bukan masa kecil. Mulai dari misalnya, tahun pertama kurang lebihnya 10 atau 12, 13. Tulis 12.
13, 14. Anda jumlah, selesai itu, setelah itu Anda hitung, Anda ingat jumlahnya. Misalnya saya hitung, rupanya saya itu sekarang umurnya sudah 30 berapa. Kemudian mulai dari 15 tahun. Berarti saya itu kurang lebihnya 13 tahun jarang puasa. Berarti 20 hari, paling tidak puasa saya 10 hari. Berarti 20 hari kali berapa? 12 tahun. Kalikan 20 kali 2, 12. Setelah kalikan 12 berapa? 240 hari, 240 hari. Lupakan yang lalu, Anda ingat bilangannya saja. Kenapa Anda hendaknya mengingat bilangan saja, supaya Anda tidak bawa kepada keraguan-raguan dulu. Berapa sih, berapa? Sudah lupa. Jadi Anda kira-kira dulu dan Anda pastikan dengan kira-kira. Setelah itu Anda tidak usah pakai kira-kira, Anda percaya dengan bilangan yang sudah Anda pastikan. Berarti utangku berapa? 240 hari. Berarti saya sekarang harus mulai mengkodok 240 hari. 1, 2, 3, cicil sampai selesai. Jadi gitu. Jadi dikira-kira dulu. Kalau Anda tidak ngira-ngira, biarpun Anda sudah puasa mungkin melebihi daripada utang, Anda tetap dalam keraguan-raguan karena Anda belum pastikan berapa utangku. Sama utang dengan orang tuh, jangan nyicil bayar tapi nggak tahu utangmu berapa. Aku yang penting dulu banyak nginjem duit berapa, ya nggak tahu. Terus ya saya bayar sampai kapan? Pastikan dulu bu, utang saya berapa nih? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Sudah sekarang ambil kesepakatan kira-kira. Anda ridho, saya ridho. Berapa kira-kira utang saya? Saya banyak sekali ngambilnya, ya ini ngambil. Pusing saya ngitungnya. Sudah saya anggap utangmu 10 juta. Kan beres gitu. Kalau belum nggak beres, Anda bayar lagi. Anda merasa cukup, dia belum merasa cukup. Kan repot. Nah, jadi dikira-kira dulu berapa, baru Anda melangkah untuk mengkodok. Pastikan tentang bilangannya terlebih dahulu. Allah jamaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena banyak di antara kita yang mungkin dahulu puasanya bolong-bolong. Padahal dia sudah wajib puasa. Dia sudah baligh. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak tahu berapa banyak puasa yang dia tinggalkan. Maka tugas dia adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena puasa yang ditinggalkan tanpa uzur itu termasuk dosa, bahkan termasuk dosa besar. Salah satu rukun Islam dia tinggalkan. Maka kewajiban dia bertobat untuk tidak mengulanginya, menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Terus, apakah dia wajib mengganti? Menurut jumhur ulama, dia wajib mengganti. Walaupun ditinggalkan dengan sengaja, walaupun mungkin tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena sudah lewat waktunya. Tapi dia punya kewajiban menggantinya sebagai tanggung jawab dia, dan itu hukuman buat dia. Sebagian ulama mengatakan dia cukup dengan bertobat dan memperbanyak amal sunnah. Terus, dia nggak tahu jumlahnya. Maka diperkirakan. Orang itu, ingatlah, mungkin dia pernah, ya lupa udah set, ya diperkirakan. Mau 30 hari, kalau anak pernah nggak puasa 1 bulan penuh Ramadan, maka diganti semuanya. Bagaimana menggantikannya? Ya, mungkin kau bisa dengan mendawamkan puasa Senin Kemis dengan niat puasa wajib. Jadi puasa Senin Kemis niatnya tapi puasa wajib. Atau puasa Daud tapi niatnya puasa wajib. Menggantikan puasa wajib yang dia tinggalkan. Dia perkirakan apakah dia harus membayar fidyah? Ya memang ada sebagian ulama yang memerintahkan membayar fidyah kalau kita tidak bisa mengganti puasa di tahun yang sama. Tahun depan kita baru ganti puasa yang Ramadan tahun ini kita tinggalkan. Maka dia menganjurkan membayar fidyah, tapi sejatinya tidak wajib kalau ingin menyempurnakan amalannya dengan memberi makan kepada orang-orang. Semoga itu menjadi pengampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jika tahun yang lalu belum bayar puasa yang bolong dan sudah tidak ingat berapa kali bolongnya, itu bagaimana? Baik, pertanyaannya kenapa saat orang lain puasa Anda bisa bolong? Saat orang lain mengerjakan ketaatan kepada Allah, Anda meninggalkan. Apa masalahnya? Maka dari sini
Pertama, syukuri dulu bahwa Anda mau bertanya, artinya ada petunjuk dari Allah yang sayang dengan Anda, membuat Anda berubah lebih baik. Syukuri dulu itu. Kemudian yang kedua, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulangi dan tampilkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Quran surah keempat ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahlatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah adalah orang yang pernah berbuat salah. Memang tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah salah. Tapi orang terbaik ketika salah dia mau kembali kepada Allah, lalu mempercepat perbaikan-perbaikan dirinya. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Anda karena Anda telah diberikan kebaikan oleh Allah dan Anda mau berubah. Lalu bagaimana cara menggantinya? Ayyama ma'dudat. Hari-hari selain Ramadan Anda ganti. Usahakan dan Anda perkirakan, takdirkan. Ya, berapa kira-kira saya pernah meninggalkannya, lalu coba Anda maksimalkan. Ya, Anda bisa memprediksi itu, walaupun jumlahnya tidak diketahui, tapi umumnya Anda bisa pahami. Lalu Anda mulai tunaikan ganti puasa itu, bisa Anda mulai di Senin, kemudian Kamis, karena umumnya orang lain banyak yang puasa, sehingga terasa lebih ringan bagi Anda untuk menunaikannya. Senin, niatkan puasa mengganti. Kamis, niatkan puasa mengganti. Setelah terbiasa, mungkin Anda bisa latih dengan puasa Daud. Yang paling penting, ingat betul ini, Allah tidak butuh dengan puasa Anda. Allah tidak butuh dengan puasa Anda. Yang paling penting dari puasa itu, bagaimana kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita telah berubah. Lebih baik lagi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan Anda ganti qada puasa, prediksikan oleh Anda, ya sedapat mungkin Anda tunaikan walaupun belum mengetahui jumlah pastinya. Mudah-mudahan jikapun kita sedang menunaikan, diwafatkan oleh Allah, Allah menerima taubat kita dan amalan kita diterima dan wafat dalam keadaan husnul khatimah.